Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberkahi di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai hari kita dengan beribadah kepada Allah, menggunakan beberapa waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang dan baik amalnya. Panjang umurnya dan baik amalnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Oleh karena itu, usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah untuk bertaubat kepada Allah agar kita memperbanyak ibadah, bisa melakukan sesuatu yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita selama ini. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua yang wajib kita ikuti sunnah-sunnahnya, yang wajib kita meniti jalannya, karena tidak ada jalan yang bisa mengantarkan ke surga kecuali jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan penuh keyakinan kita mengikuti langkah beliau, mengikuti jalan beliau, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang berpaling, yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas dia mendapatkan petunjuk, atau setelah jelas untuknya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti bukan jalan kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan dia ke arah yang dia tersesat, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah dan para sahabat adalah suatu kepastian agar kita mendapatkan keselamatan dari Allah Rabbul Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita masih membaca tentang Kitabut Tauhid, yaitu ma jaa fi kathratil halif, tentang banyaknya bersumpah. Ya, apa hukum seseorang itu sering sekali bersumpah. Jadi dalam agama Islam, apapun yang terjadi di dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, apalagi dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan hukum yang berkaitan dengannya. Ya. Jadi yang kecil ataupun yang besar
perlu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskannya. Termasuk dalam hal ini adalah perkara yang berkaitan dengan sumpah atau banyaknya bersumpah. Sumpah kalau dalam bahasa Arab ya bisa disebut dengan yamin, bisa disebut dengan halif ya, sumpah, atau bisa juga disebut dengan qasam. Seseorang mengatakan wallahi, tallahi, billahi ya, waimullah, demi Allah intinya ya. Kalau bahasa kita demi Allah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kalimat demi itu ada dua makna ya. Demi bermakna sumpah, ada juga demi yang bermakna untuk ya. Demi keluargaku aku bekerja keluar kota misalkan. Jadi untuk yang mengandung pengorbanan untuk keluarga, maka harus susah payah dalam bekerja misalkan. Adapun demi yang dimaksud dengan sumpah adalah misalkan seorang mengatakan demi Allah aku tidak akan makan misalkan ya, maka dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Taib. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau perkara yang menurut kita adalah perkara yang kecil, hanya berkaitan dengan ucapan, apalagi perkara yang besar ya, perkara tentang berdoa, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah menjadi sesuatu yang diprioritaskan pembahasannya di dalam agama Islam agar kaum muslimin terbebas dari kesyirikan besar yang bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Baik. Di sini penulis menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ucapan ulama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Taib. Beliau menyebutkan dalam syarah, di antara adab kepada Allah adalah seseorang tidak banyak bersumpah dengan menyebut nama-nama Allah, karena sumpah ini bagian dari ta'zim, pengagungan. Kalau seseorang mengagungkan Allah, maka tidak digunakan kecuali untuk sesuatu yang agung juga. Kalau mengagungkan Allah tetapi untuk sesuatu yang remeh, maka ini termasuk bagian dari tidak memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan adab bersumpah. Yang pertama, bersumpah itu harus dengan nama Allah. Ya, kalau kita bersumpah tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah atau sifat Allah ya. Jadi yang boleh gimana contohnya? Demi Allah, demi keperkasaan Allah, seperti sumpahnya siapa? Iblis, wa bi'izzatika, demi keperkasaanmu ya Allah, la uwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang dibersihkan ya, yang dimurnikan. Baik, ini sumpahnya iblis. Jadi iblis mengakui keperkasaan Allah Subhanahu wa taala ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iblis muslim atau kafir ini? Kafir ya, menyombongkan diri di hadapan Allah ya, sudah melakukan kesalahan tapi enggak mau bertaubat ya. Sudah diturunkan ke bumi tetap saja tidak mau bertobat, ditetapkan oleh Allah kekal dalam neraka, tidak mau bertobat juga. Barangkali kalau bertobat kan mungkin Allah akan merubah ya kan, menggantinya, tapi dia tidak mau berubah. Baik. Jadi kita boleh bersumpah menggunakan apa? Nama Allah atau juga apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib.
Adapun bersumpah dengan selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Ya, bersumpah misalkan demi Allah, demi Rasulullah. Ya, ini termasuk bagian apa? Syirik. Tapi para ulama menggolongkannya sebagai syirik apa? Syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Dosa dia, tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, tidak menjadikannya murtad, dihukumi sebagai orang musyrikin, tidak ya. Baik. Yang kedua, apabila seseorang bersumpah dengan nama Allah, maka dia harus jujur sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Kalau dia tidak jujur, berarti dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan terkadang seseorang kalau bersumpah dengan nama Allah, maka dia berani berbohong. Tapi kalau bersumpah dengan nama orang tuanya, nama wali yang dia yakini punya kekuatan tertentu, ya, dia nggak mau bohong, takut kualat katanya, ya. Tapi kalau bersumpah dengan nama Allah, nggak ada takut-takutnya, menganggap Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya, Maha Bijaksana. Taib. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang dia lakukan, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni dosanya, ya. Maka ini adalah suatu kesalahan. Jadi orang tersebut lebih mengagungkan selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau kita bersumpah dengan nama Allah, hendaklah kita jujur, tidak boleh membatalkannya, tidak boleh melanggarnya. Yang ketiga, janganlah bersumpah dengan menyebut nama Allah kecuali pada perkara yang penting, yang memang membutuhkan sumpah. Contohnya, seseorang terdesak, dituduh dia melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya, maka dia terdesak untuk bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka silahkan. Atau kita mengucapkan sesuatu yang penting tapi orang-orang itu tidak percaya, maka bisa kita menggunakan sumpah untuk menguatkan apa yang kita sampaikan. Karena dalam tatanan bahasa Arab, sumpah itu termasuk kata yang digunakan untuk menguatkan suatu ucapan, ya. Dan di Indonesia pun sama, ya, demi Allah, beda dengan orang yang tidak mengatakan demi Allah, ya. Taib. Ketika seseorang mengucapkan demi Allah, maka orang yang mendengarkannya lebih apa? Lebih percaya, lebih menerima, gitu. Karena dia menganggap nggak mungkin, dia sudah bersumpah, masa dia bohong, kan gitu. Tapi ada juga orang yang bersumpah tapi dia bohong. Ya, ini dosa besar ini, ya. Apalagi menjadi suatu kebiasaan, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa merusak tauhidnya, ya, bisa merusak tauhid di dalam hatinya. Kaitan bab ini dengan pembahasan tauhid itu apa? Yaitu bahwa di antara tanda kesempurnaan tauhid seseorang hamba adalah besarnya pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk pengagungan kepada Allah adalah dengan bersumpah menggunakan nama Allah. Maka kita tidak boleh menggunakannya kecuali dalam perkara yang penting, ya. Jadi para ulama membagi tauhid itu menjadi 3. Supaya apa? Supaya kita betul-betul memberikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dalam ketiga tauhid tersebut. Kalau kita memberikan hak Allah, berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita mengakui Allah yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta ini, itu termasuk bagian dari apa? Pengagungan kepada Allah. Kalau kita meyakini bahwasanya seluruh ibadah kita harus diberikan hanya kepada Allah dan kita pun melakukannya, berarti ini bagian dari apa? Pengagungan untuk Allah.
Kalau kita mengenal Allah sesuai dengan nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran ataupun dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah yang sahih, ini juga bagian dari apa? Pengagungan kepada Allah, ya. Orang Yahudi tidak mengagungkan Allah. Mereka mengatakan wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ini sifat, ya kan? Mensifati untuk Allah sesuatu yang tidak pantas. Ini memuliakan Allah atau tidak? Tentu tidak, ya. Tidak, karena dia mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak baik. Atau juga mereka mengatakan Uzairun ibnullah. Uzairun ibnullah. Uzair adalah putra Allah. Apakah ketika Allah dinisbatkan sebagai bapak bagi seseorang, apakah ini termasuk pengagungan bagi Allah? Tentu tidak, ini penghinaan, ya. Allah tidak butuh anak, ya. Ketika seseorang juga mengatakan Allah punya istri, ya, ini juga sama, bukanlah termasuk bagian dari kemuliaan, pengagungan kepada Allah, tapi ini adalah sebuah apa? Penghinaan. Ya, maka Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana pengagungan yang semestinya. Taib. Adapun kaum muslimin yang mengenal tiga macam tadi, tiga macam tauhid yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka kita bisa mengagungkan Allah dengan sempurna, dengan baik, ya Pak, ya. Jadi itu pentingnya mengenal tiga macam tauhid, ya, penting sekali, ya. Kita sangat menekankan kepada jamaah sekalian untuk mengenal tiga macam tauhid itu, karena itu adalah landasan kita dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Jadi tiga ada bersumpah. Tadi yang pertama bersumpah dengan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Jujur, ya, tidak boleh bohong. Yang ketiga, tidak bersumpah kecuali dalam urusan yang penting. Nah, contoh lagi bersumpah, ya, tapi dengan sifat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan apa? Walladzi nafsi biyadih, ya kan? Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini sifat, ya, Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh hamba. Dan juga para sahabat, ya, bersumpah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan benar, ya, dengan membawa apa? Kebenaran. Ini sumpah dengan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di sini tadi kita sebutkan wahfadzu aymanakum. Terdapat tiga tafsiran para ulama berkaitan dengan firman Allah wahfadzu aymanakum, surat Al-Maidah 89, dan jagalah oleh kalian sumpah kalian, ya. Jagalah sumpahmu. Yang pertama, yang dimaksud dengan menjaga sumpah itu apa? Ada yang mengatakan bahwasanya jangan kalian melanggar sumpah. Kalau sudah bersumpah, maka hendaklah ditepati, ya. Kalau kita menepati sumpah berarti kita menjaga apa? Menjaga sumpah. Itu tafsiran pertama, ya. Menjaga sumpah, jangan dilanggar. Yang kedua, yang dimaksud adalah janganlah kalian membatalkan sumpah kalian tanpa membayar kafarah. Berarti apa artinya? Menjaga sumpah artinya kalau kalian melanggar, bayarlah kafarahnya, ya. Kalau kalian melanggar, bayarlah apa? Kafarahnya. Nanti kita sebutkan kafarah sumpah ini apa. Kafarah artinya apa, Pak? Kafarah artinya apa? Puasa? Bukan. Artinya kafarah, ya, pelebur, ya, pelebur kesalahan, ya, kafarah. Jadi kafarah artinya menutup,
Jadi kafarah sesuatu yang menutupi kesalahan kita sehingga tidak menjadi dosa, gitu ya. Jadi kalau seorang bersumpah tapi menyelisih sumpahnya, dia kena dosa, kecuali kalau membayar kafarah, ya, maka ditutupi dosanya dengan kafarah tersebut. Nanti kita sebutkan kafarahnya. Nah, ini di sini langsung disebutkan, ya. Taib. Anda sebutkan yang ketiga dulu, ya. Yang ketiga yang dimaksud dengan menjaga sumpah itu adalah jangan kalian dikit-dikit sumpah, terbiasa bersumpah, bahkan dalam perkara yang tidak penting pun bersumpah. Berarti dia tidak menjaga sumpah. Jadi dia harus menahan dirinya supaya tidak mudah-mudahan dalam bersumpah. Taib. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Maidah 89 tadi, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, ya. Jadi dahulu orang itu dikit-dikit sumpah, ya, wallah gitu, ya. Dikit-dikit menggunakan apa? Sumpah. Dan ini bukanlah sesuatu yang baik. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Dulu pernah kita sebutkan perbedaan antara laghwul yamin dan juga al-yamin al-mun'aqid, ya. Jadi sumpah yang sia-sia dan juga sumpah yang harus dibayar kafarahnya ketika kita menyelisihinya. Baik, nanti insyaallah kita sebutkan lagi. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. Maka kafarah dari sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Makanan yang biasa kita makan, kita berikan sebagai apa? Kafarah. Atau memberi pakaian kepada 10 orang tersebut, atau memerdekakan budak. Taib. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Barang siapa yang tidak memiliki harta untuk memberi makan, memberi pakaian, atau memerdekakan budak, fasiyamu 3 ayyam, maka dia bisa menggantinya dengan puasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Itu adalah pelebur dosa untuk sumpah-sumpah kalian, ya, kalau kalian apa? Menyelisih sumpah tadi. Wahfadzu aymanakum. Jagalah sumpah kalian. Jagalah sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukumnya agar kalian bersyukur, ya. Kenapa kita bersyukur di sini ketika Allah menjelaskan hukum? Karena Allah menyebutkan sifat penyayangnya kepada kita semua, ya. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan keluar untuk hamba-hambanya yang melakukan perbuatan dosa, ya. Jadi kalau seseorang bersumpah kemudian dia melanggar, maka dia dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah berikan jalan keluar. Ini caranya supaya kamu tidak berdosa. Bayarlah dengan apa? Kafarah. Jadi urutan kafarah tadi apa? Ya, memberi makan atau memberikan pakaian untuk siapa? 10 orang miskin. Dan ini syaratnya harus miskin, ya. Kalau enggak miskin enggak boleh, ya. Kepada teman misalkan, kepada jamaah tidak boleh. Syaratnya apa? Miskin. Atau juga memerdekakan budak. Ini kalau kalimat au litakhyir, ya.
Jadi kalimat au penghubung untuk pilihan. Jadi bisa satu, bisa dua, bisa yang ketiga. Adapun yang keempat tadi yang bentuknya apa? Puasa 3 hari, ini jangan dijadikan pilihan. Ini jadikan alternatif kalau kita tidak bisa melakukan 3 hal tersebut. Maka kita kafarahnya dengan apa? Puasa 3 hari, gitu ya. Jadi jangan langsung puasa. Jangan langsung puasa. Tapi yang kita lakukan apa? Ngasih makan dulu. Misalkan satu porsi 20.000, ya, 20.000 kali 10 berapa? 200.000. 200.000 antum bagikan ke orang-orang yang menurut antum miskin, tidak mampu, ya. Dan seseorang kalau memang dia berpenampilan seperti orang miskin, maka jangan tersinggung ketika diberikan makanan seperti ini, ya kan? Ya, ini fidyah, ini kafarah sumpah atau yang lainnya, maka terima kalau memang dia penampilannya seperti orang miskin, ya. Dan juga ini bagian dari menolong saudaranya supaya mempermudah dia dalam membayar apa? Kafarah. Insya Allah kalau dia terima dan juga niatnya untuk menolongnya, dapat pahala juga insya Allah. Taib. Dan sumpah yang harus dibayar kafarah, yaitu seseorang bersumpah dan mengaitkan dengan suatu amalan yang harus dia kerjakan atau yang tidak akan dia kerjakan di masa depan, ya. Jadi ketika dia mengaitkan apa? Dengan suatu amalan yang tidak akan dia kerjakan atau yang akan dia kerjakan di masa depan. Contohnya apa? Demi Allah, aku tidak akan bicara denganmu. Contohnya, ya, selama-lamanya. Kemudian ketemu, ternyata mau bicara dia, ya. Maka berarti apa di sini? Melanggar sumpah, ya. Demi Allah, aku tidak akan menginjakkan kakiku di tempatmu ini selama-lamanya. Taib. Kalau aku tidak akan menginjakkan kakiku, nggak mungkin dia mengatakan kemarin, kan nggak mungkin, ya, sudah lewat ini. Tentu yang dimaksud adalah masa mendatang berikutnya. Taib. Maka ini yang disebut dengan apa? Al-yamin al-mun'aqid namanya. Al-yamin al-mun'aqid. Adapun al-yamin al-lahu, ya, sumpah yang tadi sia-sia, seperti seseorang mengatakan, ya, demi Allah ini bagus, gitu ya. Demi Allah ini bagus. Jadi dia melihat suatu barang, meyakinkan kepada temannya, ya, misalkan mau beli, misalkan, ya, memberikan solusi untuknya, dia mengatakan demi Allah ini bagus, ya. Maka ini seandainya dia beli tapi kemudian qadarullah rusak dalam sehari misalkan, ya, maka orang yang tadi bersumpah, apakah dia melanggar sumpahnya, harus membayar kafarah? Tidak, ya, tidak, karena dia mensifati barang ketika itu, dan juga itu bukanlah sesuatu perbuatan. Atau ini contohnya juga, yaitu orang yang suka jualan kemudian mengatakan demi Allah begini, demi Allah begitu. Ini juga termasuk al-yamin al-laghwu. Intinya tadi, Pak, ya, yang al-yamin al-mun'aqid, yaitu kalau sumpah tersebut kita kaitkan dengan suatu apa? Suatu apa? Perbuatan, ya, perbuatan, ya, bukan kejadian pada orang lain, tapi perbuatan kita. Adapun orang lain itu bukan urusan kita, ya. Tebak-tebakan misalkan, tebak-tebakan. Kita melihat di tempat jauh ada item-item, ya, coba tebak itu apa? Itu kayaknya orang, bukan, itu kambing. Itu orang, enggak, kambing. Demi Allah itu orang misalkan, ya. Nah, jadi dia bersumpah demi Allah itu orang. Ternyata ketika deket, ternyata itu kambing misalkan. Nah, ini apakah harus bayar kafarah? Tidak, ya. Ini tidak, karena ini bukan perbuatan dia. Taib.
Jadi yang dimaksud dengan perbuatan dia artinya perbuatannya di masa mendatang. Demi Allah aku tidak akan makan nasi. Demi Allah aku akan apa ya? Aku akan mensedekahkan ini misalkan ya. Nah, ini contoh dari sumpah. Taib. Jadi wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah kalian memiliki 3 makna. Memiliki 3 makna. Yang pertama tadi apa? Yaitu kalau bersumpah maka jangan dilanggar. Yang kedua, kalau melanggar sumpah maka harus membayar kafarah. Yang ketiga, jangan mudah-mudahan bersumpah ya, kecuali kalau memang perkara yang sangat penting. Sering bersumpah akan berakibat salah satu dari 2 hal ini. Yang pertama, dia akan sulit untuk menunaikannya. Kalau orang suka bersumpah, maka akan berat untuk menunaikan. Demi Allah aku akan ini, demi Allah aku akan itu, dikit-dikit bersumpah ya, maka dia akan sulit untuk menunaikannya. Dan juga orang yang sering bersumpah, salah satu sumpahnya itu mungkin isinya adalah kebohongan, maka dia terjatuh dalam apa? Sumpah yang bohong. Kalau kebohongan tersebut berkaitan dengan mengambil hak milik orang lain, ini yang disebut dengan apa? Al-yamin al-ghamus. Apa? Al-yamin al-ghamus, sumpah yang menyeburkan seseorang ke dalam dosa besar. Taib. Dan inilah yang disebut oleh para ulama sebagai khilaf tanawwu'. Jadi perbedaan yang sifatnya variatif, bisa kita ambil semuanya karena ketiga-tiganya tidak ada yang berseberangan ya, semuanya benar ya. Jadi makna dari jagalah sumpah kalian itu mencakup 3 hal ini. Jangan bermudah-mudahan bersumpah ya, kemudian kalau kamu bersumpah harus ditepati, kalau memang melanggar sumpah maka harus membayar apa? Kafarah. Taib. Kemudian beliau menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hilfu manfaqatun atau al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil kasbi. Sumpah itu bisa melariskan barang dagangan, tetapi bisa menghapus keberkahan dalam kita usaha. Jadi kalau orang jualan ya, bisnis apapun, menjual barang atau menjual jasa, baik, ketika dia bersumpah demi Allah, itu bisa jadi orang akan percaya dan juga akan apa? Menyetujuinya. Tapi kalau ya orang sudah kenal nih si fulan ya, si fulan itu kalau ngomong mesti melariskan dengan sumpah demi Allah, dan sering kita beli kepada orang tersebut dan dia sering sekali mengucapkan demi Allah, maka otomatis kita sebagai customernya merasa apa istilahnya ya, merasa nggak enak ya, karena mendengar si fulan ini dikit-dikit sumpah ya. Kita akan mencari orang lain yang bisa mengerjakan apa yang kita inginkan ya. Kenapa? Dalam hati kita merasa orang ini terbiasa menyebut nama Allah ya, dan dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak mau bermuamalah dengan orang yang seperti ini. Seakan-akan hati kita mengucapkan seperti itu meskipun tidak apa? Terungkap ya. Enggak tahu betul enggak nih, Pak? Kalau ana seperti itu ya, kalau melihat ada orang yang dikit-dikit demi Allah ya, apa ya, ana ismaiz gitu ya, jadi merasa ingin menjauh darinya ya, tidak suka gitu dengan ucapan yang dikit-dikit menggunakan apa? Demi Allah. Taib. Al-halif, sumpah itu bisa melariskan barang dagangan tetapi menghancurkan keberkahan dalam usaha. Hadis ini menunjukkan bahwa melariskan dagangan dengan sumpah adalah perbuatan tercela dan menunjukkan ada orang yang melakukan seperti itu.
Maka jika seseorang ingin menjelaskan dagangannya, tidak perlu dia dengan membawa apa? Nama Allah Subhanahu wa taala, ya, enggak perlu dengan apa? Bersumpah. Meskipun dia itu jujur, benar, tidak berdusta. Demi Allah aku membelinya ini 50.000, ya, silahkan kamu beli 70.000 misalkan. Dia jujur, ya, tetapi tidak perlu dia menggunakan apa? Sumpah demi Allah. Dari sini bisa kita fahami bahwa bersumpah untuk melariskan dagangan memiliki dua kemungkinan. Ya, orang yang jualan dengan sumpah ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan adalah dia jujur. Yang kedua, kemungkinan dia berdusta. Kalau dia jujur, maka ini termasuk perbuatan tercela. Kenapa tercela? Karena bisa menghanguskan barokah dari perdagangan kita. Kalau dusta, kenapa? Iya, kalau jujur pun tercela. Kecuali kalau mendesak, ya. Kalau mendesak, artinya orang ini dagang tidak terbiasa bersumpah. Tapi si fulan yang menjadi lawan bicaranya nggak percaya, ya, maka kita kuatkan dengan sumpah. Nah, maka yang seperti ini tidak apa? Tidak tercela. Tapi kalau tidak ada yang menuntut dia untuk bersumpah, kemudian dia bersumpah wallahi gitu, ya, maka ini yang tercela. Apalagi kalau sumpahnya ini dusta. Dia bersumpah dengan nama Allah, tapi keterangan yang dia sebutkan adalah bohong, ya. Demi Allah aku untungnya cuma sedikit, cuma 5%, padahal dia ambil 50% misalkan. Taib. Ini yang disebut dengan al-yaminul ghamus, ya. Al-yaminul ghamus tadi kita sebutkan. Kenapa disebut dengan ghamus? Ghamasa itu artinya kecebur, nyelup semuanya gitu, ya. Jadi orang yang bersumpah dengan sumpah bohong ini, dia menceburkan dirinya ke dalam apa? Dosa besar. Dan al-yaminul ghamus termasuk dosa besar. Contoh, ya, contohnya. Seseorang mengatakan, demi Allah saya hanya dapat untung 10% dari dagangan ini. Padahal dia dapatnya 30% atau lebih dari 30%, ya. Ini adalah penipuan, ingin mengambil harta milik orang lain dengan cara yang batil, dan ini sering kita dapatkan ketika orang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Taib. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi meskipun barang dagangannya itu sesuatu yang kecil, ya, sesuatu yang kecil, untungnya tambahannya cuma 1.000, 2.000 perak, ini enggak boleh, tetap saja. Dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nara wa harrama alaihi al-jannah. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya. Hak seorang muslim, salah satu hak seorang muslim adalah hartanya, ya, dia bersumpah palsu untuk mengambil harta milik orang lain, maka Allah telah mengharuskan baginya masuk neraka dan mengharamkan baginya surga. Ini hadis riwayat Muslim. Lalu ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan, ya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, ya, meskipun itu adalah sesuatu yang sedikit wahai Rasulullah, sesuatu yang sepele, apakah termasuk dalamnya? Beliau pun mengatakan wa in qadiban min arak, meskipun seandainya cuma satu batang apa arak, kayu arak. Apa kayu arak itu? Siwak, ya, cuman satu kayu siwak. Demi Allah ini punyaku, ya, aku mengambilnya, padahal ini milik orang lain, ya. Kalau anak-anak mungkin, ya Pak, ya, nah, karena mereka belum faham. Taib. Jadi kayu cuman pulpen misalkan, ya, pulpen, meskipun hanya pulpen saja, ya, demi Allah ini aku beli kemarin di sana, padahal ini punya temennya gitu, ya, nemu di bawah mejanya atau di mana gitu. Tapi dia mengatakan demi Allah untuk mendapatkan hak atas pensilin atau pulpen ini. Ini dosa apa?
dosa besar. Apalagi yang lebih besar, ya, maka ini dosanya semakin besar, dan nanti akan dia bawa pada hari kiamat dan dilihat oleh orang-orang. Taib. Oleh karena itu, seseorang jika ingin melariskan dagangannya, ya, hendaklah dengan cara yang baik, menjelaskan seadanya, tidak perlu berdusta dan juga tidak perlu bermudah-mudahan dengan bersumpah. Ya, kalau dia jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya. Dan juga kalau dia jujur, maka orang akan percaya kepadanya. Seandainya, ya, seseorang misalkan melihat pedagang ini, ya, menjelaskan ini barang yang enggak bagus, ya, ini barang yang enggak bagus, aku jual murah, maka dia lebih memberikan apresiasi, ya, mungkin dia akan membelinya, ya, entah dengan kasihan. Boleh nggak kita membeli dengan atas dasar kasihan? Hah? Boleh, ya, selama ridho, kan saling ridho kan, aku beli, ya, karena kasihan dan ridho, ya, orang kasihan mesti apa? Ridho, ya, tidak apa-apa, dan itu lebih baik, ya, lebih baik dan mendapatkan keberkahan penjual dan pembelinya. Tapi kalau bohong, menyembunyikan aib, ya, maka ini tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat, ya, jadi berat ini syarat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Berat atau mudah ini? Berat, ya, berat sekali. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang bohong, ya, menyembunyikan, tidak menjelaskan aib ketika dia melakukan jual beli. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Jual beli itu ada khiyarnya antara penjual dan pembeli. Apa khiyar? Itu memilih jadi beli atau tidak, selama mereka belum berpisah. Ini yang disebut dengan khiyar majlis, ya. Jadi satu majlis gitu sebelum mereka berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya saling menjelaskan, jujur, ya, apa yang ada dalam barang ini. Kalau si pembeli melihat, oh ini bagus, ya, maka bilang bagus. Kalau si penjual melihat ini kurang bagus, maka sebut kurang bagus. Burika lahuma fi bai'ihima, ya, maka akan diberkahi dalam proses jual beli keduanya. Wa in kadzaba wa katama, tapi kalau saling dusta dan menyembunyikan, apalagi pakai sumpah bohong, muhiqat barakatu bai'ihima, maka Allah akan menghapus barakah dari perdagangan mereka berdua. Taib. Ini kaidah, ya, hadis yang berbicara tentang kaidah jual beli, bagaimana menjadi pengusaha muslim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus jujur, ya, harus jujur dan berani rugi. Nah, ini yang berat ini, ya, berani rugi itu yang berat itu. Taib. Seseorang jika menjual sebuah barang lalu dia menutupi kekurangan barangnya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Ustaz, itu barokah yang terhapus itu pada dua-duanya atau cuman penjualnya saja, kan gitu, ya? Karena yang bohong penjualnya, adapun pembeli ya menerima saja, kan gitu, ya. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, semoga kita yang pembeli yang tertipu, sudah tertipu kan rugi, masa nggak dapat barokah juga, gitu, ya. Nah, ini kasihannya dua kali, ya. Semoga tetap diberi barokah, bahkan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita bersabar. Taib. Ya, misalkan beri ini baru, tapi ternyata second misalkan, ya. Kemudian matan berikutnya yaitu diriwayatkan dari Salman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada tiga jenis manusia, ya, tiga jenis manusia tidak akan diajak bicara oleh Allah. Yang dimaksud tidak diajak bicara, apa maksudnya? Yaitu tidak diajak bicara dengan
pembicaraan yang memuliakan. Ya, setiap manusia pasti diajak bicara oleh Allah, tapi ada yang dihinakan oleh Allah, bahkan yang sudah di neraka pun diajak bicara oleh Allah, tapi diajak bicara untuk apa? Menghinakan mereka. Ikhsa'u fiha wala tukallimun. Sudah kalian di sana saja dalam keadaan hina, tidak usah lagi kalian ngajak bicara aku, gitu ya. Baik. Jadi yang dimaksud tidak diajak bicara yaitu dengan pembicaraan yang baik. Misalkan aku mengampunimu, ya, aku silahkan masuk surga, udkhulul jannah dan seterusnya. Ini tidak diajak bicara seperti itu. Siapa ini? Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Yang pertama, usyaymitu zanin, orang tua yang melakukan zina. Usyaimit, ya, wallahu alam, dari kata asmatu, ya, yaitu orang yang rambutnya putih bercampur dengan hitam. Taib. Jadi ini bukan yang sangat tua, bukan, ya. Taib. Dia melakukan apa? Zina. Wa ailun mustakbir, orang fakir yang butuh tapi dia sombong. Wa rajulun ja'alallaha bidha'atahu, yang ketiga seseorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Loh, kok bisa, ya, Allah jadikan barang dagangannya? Yaitu la yashtari illa biyaminihi, dia tidak membeli kecuali pakai sumpah, demi Allah, pokoknya bersumpah lah, ya. Wala yabi'u illa biyaminihi, dan juga dia tidak berdagang kecuali dengan bersumpah juga, ya. Jadi menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai barang dagangannya. Baik. Jadi 3 orang ini. Yang pertama disebutkan usyaymitu zanin, yaitu orang tua yang berzina. Kenapa disebut, ya? Disebutkan secara khusus orang tua. Emangnya beda sama yang muda, gitu ya. Kalau yang muda biasanya hawa nafsunya masih memuncak dan memiliki faktor-faktor yang pendorong yang kuat, ya. Misalkan kekuatannya, atau juga ketampanannya, misalkan, atau hartanya dan kemampuannya itu mendorong seseorang untuk melakukan zina. Tapi kalau orang tua, banyak tanda-tanda dia mendekati apa? Mendekati kematian, ya. Contohnya ubannya mulai banyak, sudah banyak. Ini tanda dari Allah. Kulitnya sudah keriput. Kalau berjalan sudah pelan-pelan, ya. Dan juga mungkin kalau melakukan hubungan juga jarang, sudah apa? Sudah jarang, ya, atau juga kurang kuat. Taib. Tapi, ya, dia masih melakukan perbuatan apa? Zina, dengan berbagai macam inzar, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan dia ingat, tapi masih melakukan perbuatan buruk. Maka yang seperti ini akan mendapatkan hukuman yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Seharusnya orang yang bertambah umur, seperti kita semua ini, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang bertahun-tahun sudah kita kerjakan. Karena kesalahan ini kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan bertumpuk dan menjadi seperti kayu bakar untuk membakar apa? Membakar kita, ya. Na'udzubillah. Taib. Jadi itu alasan kenapa disebutkan usyaymitu zanin, ya, orang tua yang melakukan zina. Yang kedua, ailun mustakbir, yaitu orang miskin yang butuh uluran tangan dari orang lain tapi dia sombong. Biasanya orang miskin itu kan tunduk, gitu ya, tawadhu, karena tidak memiliki faktor-faktor yang menyebabkan dia sombong, ya. Orang kaya mungkin sombong dengan hartanya,
orang punya jabatan, ya, sombong dengan jabatannya, atau juga orang yang ganteng gitu misalkan, ya, atau yang cantik sombong dengan kegantengannya, kecantikannya. Orang yang kuat sombong dengan apa? Kekuatannya, meremehkan yang kurang kuat. Orang cerdas sombong dengan kecerdasannya. Orang yang lebih luas ilmunya sombong dengan apa? Ilmunya tadi, ya, meremehkan yang kurang ilmunya. Taib. Tapi di sini orang fakir, nggak punya apa-apa, tapi dia berlagak apa? Berlagak sombong. Ini menunjukkan di dalam hatinya memang sudah terpaku sifat sombong yang sulit untuk dihilangkan. Sampai-sampai ketika dia tidak memiliki faktor yang digunakan untuk sombong, dia tetap apa? Tetap sombong, ya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Taib. Ya, maka sombong dalam hadis Nabi SAW hukumannya juga sangat berat. Ya, beliau mengatakan apa? Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amthalidz dzar. Orang-orang yang sombong dikumpulkan pada hari kiamat nanti seperti apa? Seperti apa? Semut, ya. Seperti semut. Mereka diliputi oleh kehinaan. Ya, semut kecil nggak bisa dilihat, ya mungkin diinjek-injek oleh yang lainnya. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka, dan neraka itu ada penjara yang disebut dengan apa? Bulas. Namanya penjara apa? Bulas. Dan diberi minum dengan tinatul khobal, yaitu cairan-cairan yang keluar dari tubuhnya penghuni neraka, cairan yang berbau busuk. Ya, itu minuman orang-orang yang sombong. Taib. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Ini hadis riwayat At-Tabarani dan sahih sanadnya, ya. Menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, yaitu membeli dengan bersumpah, menjual pun dengan bersumpah. Golongan yang ketiga inilah yang menjadi pembahasan pada bab ini. Ya, sebenarnya orang yang melakukan jual beli itu tidak tertuntut untuk melakukan sumpah, ya, kecuali kalau dia sengaja ingin berbohong, ingin mengambil hak milik orang lain, kan gitu, ya. Kalau dia memang barangnya bagus, ya, dan bisa diterima oleh orang, sampaikan saja seperti apa adanya, kan gitu. Kalau orang akan memahami penjelasannya, orang tersebut akan membeli. Tidak perlu dia bersumpah, membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ini juga tidak tertuntut untuk bersumpah, ya. Nah, maka disebut hukumannya tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini riwayat At-Tabarani. Kalau dalam riwayat Imam Muslim, ya, tidak ada disebutkan tadi, ya, orang yang bersumpah tidak disebutkan, tapi diganti dengan wa malikun kadzab. Ya, lafadznya syaikhun zanin, yaitu orang tua yang melakukan zina, wa malikun kadzab, dan pemimpin yang pendusta, dan juga ailun mustakbir, orang fakir yang sombong. Nah, bedanya apa tadi berarti? Apa bedanya, Pak? Malikun kadzab, yaitu pemimpin yang pendusta. Seorang pemimpin pendusta ini juga tidak diajak bicara oleh Allah. Ini sebagai ganti untuk lafaz apa tadi? Orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Orang pemimpin, dia sudah memimpin, memiliki kekuasaan, ya. Dia kalau sudah punya kekuasaan, kau tinggal nyuruh ini, perintah ini, ya, kan gitu kan. Tapi kenapa dia harus berbohong? Karena dia ingin menyembunyikan kejahatannya yang terselubung kepada masyarakat, ya. Maka dia suka berbohong. Maka ancamannya berat untuk pemimpin yang suka berbohong. Berbeda dengan kalau dia bukan pemimpin, ya. Jadi kalau dia pemimpin maka lebih berat. Kalau dia bukan pemimpin maka dia termasuk pendusta, tetapi tidak seberat kalau dia adalah seorang
Seorang pemimpin. Taib. Berikutnya, matan yang berikutnya, yaitu diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku, generasi para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu orang-orang yang melihat para sahabat disebut generasi apa? At-tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu generasi tabi'ut tabi'in, ya. Ini istilah, ya. Qala Imran, berkata Imran perawi hadis, fala adri adzakara ba'da qarnahu marrataini aw thalathan, aku tidak tahu, lupa, ya, apakah beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah generasi para sahabat itu 2 kali atau 3 kali, ya. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, atau thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, 2 atau 3 kali, ya. Thumma inna ba'dakum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun, kemudian akan muncul setelah kalian suatu kaum yang mereka tiba-tiba melontarkan persaksiannya padahal tidak diminta untuk bersaksi. Wa yakhununa wa la yu'tamanun, dan mereka itu orang-orang yang berkhianat, tidak bisa dipercaya. Wa yanzuruna wa la yufun, dan mereka bernazar tetapi tidak menunaikan nazarnya. Wa yadhharu fihi musiman, ya, dan nampak kegemukan di dalam tubuh mereka. Nanti disebutkan, jelaskan, ya. Taib, aduh, anak gemuk nih gimana nih? Enggak, ya. Taib, nanti ada penjelasannya. Taib. Jadi di sini ada berita baik dan juga berita tidak baik, ya. Berita yang baik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-qurun al-mufaddalah, generasi-generasi yang utama dalam kaum muslimin. Itu ada berapa generasi? Itu pertanyaannya, ya. 3 generasi atau 4 generasi? Generasi sahabat yang bersama Nabi SAW, tabi'in, orang-orang yang apa tabi'in? Melihat para sahabat, tabi'ut tabi'in, orang-orang yang melihat tabi'in. Yang menjadi pertanyaan yang keempat ini, tabi'u, tabi'i, tabi'in, ada enggak, ya, sabit atau tidak keutamaan untuk tabi'u, tabi'i, tabi'in? Baik, ini yang dipertanyakan. Tiga generasi tersebut dinamakan dengan al-qurunus thalathatul mufaddalah, 3 generasi yang mulia, yang utama. Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang mulia yang mendapatkan tazkiyah, mendapatkan rekomendasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, dan mereka adalah generasi yang dekat dari masa kenabian, ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya suatu kaum, ya, gimana? Illa wa ba'dahu syarrun, ya. Kalau seseorang hidup dalam suatu keburukan, ketahuilah bahwasanya setelahnya itu lebih apa? Lebih buruk lagi, gitu, ya. Jadi semakin jauh dari masa kenabian, maka kondisi keagamaannya semakin tidak baik, ya. Seperti zaman sekarang ini di negara kita, masya Allah, ya, banyak orang-orang yang tertipu, banyak orang-orang yang terfitnah dengan dunia dan juga terkena syubhat dalam urusan agama. Banyak sekali yang tidak berlandaskan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Taib. Jadi 3 generasi tersebut menjadi acuan kaum muslimin yang hidup setelahnya. Sampai kita pun sama, yang hidup di abad ke-15 ini acuannya adalah generasi, 3 generasi tersebut, bukan generasi sebelumnya di abad 14, di abad 13, bukan, tapi di generasi yang 3 ini, ya, karena mereka adalah orang-orang mulia. Apalagi para sahabat radhiyallahu anhum disebutkan keutamaan mereka dalam beberapa ayat. Contohnya Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ya, Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya orang-orang yang saling berkasih sayang kepada sesamanya dan bersikap tegas keras kepada orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, apalagi orang kafir ini yang membantai kaum muslimin. Ajib ya kalau ada orang kemudian bersalaman senyum-senyum di hadapan orang yang membantai kaum muslimin. Ini ajib sekali nih. Apalagi mengatasnamakan organisasi, ini penghinaan untuk organisasi tersebut, ya. Taib datang menemui siapa? Menemui orang Yahudi, ya, pemimpin Israel. Ini masya Allah mencederai, ya, mencederai, tidak menghargai dan tidak memiliki simpatik kepada saudara-saudara yang terbunuh, yang cacat, terbakar, ya, yang tidak punya tangan kaki karena pembantaian orang-orang Yahudi, ya. Taib. Ini kalau zaman Nabi SAW tergolong bagian dari orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin karena menunjukkan loyalitasnya kepada orang-orang kafir dan menunjukkan tidak loyalitas kepada syariat Islam. Ini jelas-jelas munafik ini, ya. Jadi kalau mereka punya panahnya itu diarahkan ke mana? Ke kaum muslimin yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Baik. Jadi kalau kita ingin selamat jamaah, enggak usah aneh-aneh, ikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi generasi para sahabat. Nah, kita sebutkan lagi ayatnya. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka itu ruku dan sujud mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadlan minallahi wa ridwana, mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran para sahabat yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam firman Allah surat At-Taubah. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka. Orang yang mengikuti mereka ini bisa sahabat, bisa bukan sahabat, ya kan? Karena tidak semua sahabat termasuk muhajirin dan juga tidak termasuk ansar, ya, tidak semua sahabat termasuk keduanya. Taib. Tetapi mereka mengikuti dengan baik kaum muhajirin dan ansar. Demikian juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai seterusnya sampai di zaman kita. Kalau mengikuti sahabat muhajirin dan ansar dengan baik dan mengikuti para sahabat yang mengikuti para sahabat yang pendahulu, maka apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, ya. Kita ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah menyiapkan surga untuk mereka, ya. Ini rekomendasi dari Allah untuk siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Dan seterusnya, ya. Banyak sekali. Dalam surat Al-Hasyr juga ada, dalam surat Al-Hasyr. Dan Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an semuanya itu kurang lebih bercerita tentang para
para sahabat, bagaimana kehidupan para sahabat, ya. Taib. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalan para sahabat, generasi kaum mukminin yang pertama, itu sangat penting supaya kita tidak melenceng. Dan sering kita sebutkan dan terulang-ulang penyebutannya. Firqah yang sesat, ya, pertama kali muncul itu karena mereka melenceng dari para sahabat. Pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya sampai sekarang, ya, setiap kesesatan itu dikarenakan melenceng dari para sahabat, tidak mengikuti jalannya para sahabat. Taib. Orang-orang Qadariyah yang mengatakan tidak ada takdir, padahal ada, masih banyak sahabat ketika itu, ya. Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar mengatakan sampaikan kepada mereka. Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, mereka juga berlepas diri dari Ibnu Umar. Orang-orang yang mengingkari apa? Takdir. Nggak ada takdir. Allah nggak tahu apa yang terjadi, kata mereka. Semua ini terjadi begitu saja. Allah baru tahu kalau baru terjadi. Nggak ada dicatat-catat di Lauhul Mahfuz. Ini keyakinan kufur, ya. Taib. Nah, ini menyelisih siapa? Menyelisih para sahabat. Padahal ilmu tidak kurang mereka. Baca Al-Quran, iya. Mempelajari isi Al-Quran, iya. Belajar hadis Nabi SAW juga iya. Terus kurangnya apa? Ya, kurangnya tidak mengikuti jalan para sahabat itu, ya. Demikian juga orang-orang Khawarij juga sama. Mereka menyalah-nyalahkan para sahabat, ya. Menyalah-nyalahkan pemahaman mereka dalam Al-Quran. Menganggap Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka mereka menyisih, tidak bergabung dengan para sahabat. Akhirnya sesat, menjadi orang-orang Khawarij, ya, membunuhi kaum muslimin, bahkan membunuhi anak sahabat, ya. Abdullah bin Khabbab dibunuh, dicincang sama mereka. Taib. Ya, jadi tidak memiliki adab. Jadi dan seterusnya, ya, semuanya firqah-firqah, ya, dan pemikiran-pemikiran sesat kalau melenceng dari manhaj salaf, manhaj para sahabat, ini dipastikan menjadi orang-orang yang tersesat. Jadi kalau kita ingin selamat di dalam beragama, dalam hidup kita yang sebentar ini, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar sunnah, terus belajar, ya. Taib. Kemudian setelah berlalunya 3 generasi terbaik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifat-sifat khas generasi setelah mereka. Dan ini berita yang buruk, ya. Tadi berita baiknya, kita punya panutan yang bagus, generasi salaf. Nah, sekarang ada generasi yang buruk, tidak bisa dijadikan sebagai panutan, ya. Dan muncul di antara mereka ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Taib, yang suka membunuhnya dengan hawa nafsu, seperti Hajjaj bin Yusuf. Ini tabi'in, ini, ya, termasuk tabi'in, tapi luar biasa kejamnya ini, ya. Mubir disebutkan apa? Mubir, orang yang suka membunuh. Apalagi generasi setelahnya, ya. Taib, kita sebutkan dulu sifat-sifat generasi setelah mereka. Apa itu? Mereka dengan mudahnya memberikan kesaksian dan bersumpah sebelum diminta untuk memberikan persaksian, ya, dan juga tidak diminta untuk bersumpah. Artinya itu adalah menjadi kebiasaan mereka, ya. Padahal persaksian itu adalah amanah. Persaksian adalah amanah dan berat, Pak, ya. Persaksian itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ketika seseorang menyampaikan sesuatu, bisa jadi menyelamatkan orang atau mencelakakan orang. Bisa jadi menghilangkan hak orang atau memberikan hak orang. Maka menjadi saksi adalah sesuatu yang berat, ya. Kalau dia berkata jujur, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau ada unsur bohongnya, ragu-ragu tapi dibikin yakin, nah ini bahaya. Kalau dia ragu-ragu, bilang saja ragu-ragu, ya, ragu-ragu. Kayaknya, taib, ragu-ragu.
nggak masalah, karena memang ketika itu kita ragu-ragu, sehingga terserah penilaian hakim nanti bagaimana. Yang penting kita memang sedang ragu-ragu. Tapi kalau kita ingat, oh iya mantap, katakan dengan mantap. Ini salah satu bentuk kejujuran, ya, jujur dalam ucapan dan jujur dalam sikap kondisi seseorang. Baik. Jadi saya ulang, bahwasanya kesaksian itu adalah amanah, sesuatu yang berat, tidak boleh sembarangan. Mereka biasa bersumpah pada perkara yang tidak diminta dan tidak perlu untuk bersumpah, atau juga dia bersumpah sebelum diminta untuk bersumpah. Maka sikap yang benar adalah seseorang hanya bersumpah dalam kondisi yang memaksa dan memerlukan dirinya untuk bersumpah. Baik. Yang kedua, sifat yang kedua, mereka berkhianat, ya. Mereka suka berkhianat dan tidak bisa diberi amanah. Tidak bisa dipercaya. Diberi amanah itu artinya apa? Dipercaya. Yu'taman artinya dipercaya. Antum percaya nggak sama dia? Wah, ana nggak percaya sama dia. Berarti kita ini orang yang tidak bisa dipercaya. Ada sebabnya, kan gitu ya? Bukan tiba-tiba orang nggak percaya sama kita, enggak. Tapi ada sebabnya. Apa? Kita suka bohong, misalkan, atau kita pernah berkhianat, ya, atau kita bersikap tidak baik. Ini sebab-sebab seseorang tidak percaya kepada kita. Dan ini juga PR kepada kita semua, ya, bagaimana mendidik generasi anak-anak kita, para pemuda kita menjadi orang-orang yang jujur dan juga amanah dalam segala hal, ya. Karena memang kita ini sedang krisis amanah, sulit untuk mencari orang-orang yang yang amanah dan jujur. Taib. Jadi kita punya anak-anak, kita bina dan kita didik, ya, bagaimana menjadi orang yang berani. Karena amanah itu butuh apa? Butuh keberanian, ya. Jujur juga butuh keberanian. Karena apa? Berani menanggung resiko, berani miskin misalkan. Yang penting amanah, gitu ya. Orang pegawai ini kalau enggak amanah, kalau dia amanah, ya mungkin gajinya sekedar apa yang dia dapatkan. Kalau tidak amanah, mungkin dia mengambil untung lebih, ngambil barang punya majikannya. Dia punya harta lebih banyak, ya. Tapi tidak tidak amanah. Taib. Jadi butuh keberanian. Jadi generasi yang berkhianat tetapi mereka tidak amanah. Wa yakhunun wa la yu'tamanun. Yang ketiga, wa yanzuruna wa la yufun, yaitu bernazar tetapi tidak menunaikannya, entah karena tidak faham dengan hukum nazar atau tidak peduli dengan resiko nazar ini. Nazar itu artinya apa? Nah, nazar itu bukan berjanji, beda ya. Nazar itu ilzamun nafs, mewajibkan diri kita sendiri, mewajibkan diri sendiri untuk melakukan sesuatu, ya. Contohnya apa? Lillahi atau alayya saumun lillahi thalathata ayyam, wajib bagiku berpuasa untuk Allah 3 hari. Ini mewajibkan diri sendiri, ya, tanpa ada sebab atau ada dikaitkan dengan sesuatu. Kalau Allah meloloskan proyekku ini, diterima proyekku ini, maka wajib bagiku untuk memberi makan 100 teman-temanku misalkan, 100 jamaah sunnah atau semua jamaah sunnah misalkan, ya. Maka itu apa? Nazar. Kalau proyeknya berhasil misalkan, lolos, dengan lolos saja maka dia sudah wajib itu, ya. Entah itu untung atau enggak untung itu urusan lain, ya. Nunggu untung dulu enggak, udah, yang penting lolos, ya kan. Baik, maka harus membayar, menunaikan apa? Nazarnya tadi. Tidak boleh memudah-mudahkan. Baik. Jadi nazar ini juga sesuatu yang berat, jamaah, ya. Sesuatu yang berat, tidak boleh memudah-mudahkan.
Yang berkaitan dengan bab ini adalah kelompok pertama, yaitu orang yang memudah-mudahkan dalam bersumpah, dan juga kelompok ketiga, yaitu orang yang bernazar. Karena nazar ini seperti sumpah resikonya. Kalau orang tidak bisa menunaikan nazarnya, maka dia apa? Maka dia membayar kafarah, dan kafarahnya adalah kafaratul yamin. Seperti yang tadi kita sebutkan. Baik. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yadhharu fihi musliman, dan nampak kegemukan pada mereka. Apa ini maknanya? Apakah gemuk adalah sifat yang tercela secara mutlak, secara umum semua orang yang gemuk itu tercela? Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah gemuk yang menunjukkan kelalaian seseorang dari akhirat. Jadi cuman mikirin urusan dunia saja, ya, cuman mikirin urusan dunia, ingat dunia dan lupa apa? Lupa akhiratnya. Yang dia kejar dunia terus, ingin menikmati dunia, makan, minum, bersenang-senang, seperti itu, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa tuanya beliau juga gemuk. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga sama menyebutkan, ya, beliau apa? Di masa bertambah umurnya mulai gemuk. Ketika lomba lari sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika masih kurus menang Ibunda Aisyah. Tapi beberapa tahun kemudian, ya, sudah bertambah, ya, tubuhnya, bertambah dagingnya, gitu kan. Lomba lari sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang menang. Taib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertambah usia, apalagi ketika menjelang wafat beliau, jadi tubuh beliau semakin apa? Semakin gemuk. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad badantu." Aku sudah gemuk. Fa idza raka'tu farka'u. Kalau aku sudah ruku, kalian ikut ruku. Artinya apa? Kalau aku sudah pada posisi sempurna. Karena orang gemuk kita kan sudah kurang lincah, ya. Mungkin Allahu Akbar sudah duluan selesai tapi gerakannya belum sempurna, gitu. Ya, maka seorang makmum juga memperhatikan, ini imamnya siapa ini? Imamnya sudah tua atau masih muda, masih lincah atau sudah lamban, ya kan? Ini perlu diketahui juga. Fa idza raka'tu farka'u. Kalau aku ruku, maka rukulah. Wa idza rafa'tu farfa'u. Kalau aku sudah mengangkat dengan sempurna, maka silahkan kalian juga angkat kepala. Wa idza sajadtu fasjudu. Kalau aku bersujud, sudah sempurna sujudnya, kalian mulailah bersujud. Wala ulfiyanna rajulan yasbiquni. Jangan sampai aku mendapatkan seorang di antara kalian mendahului aku ila ruku, untuk ruku. Jadi mendahului di sini yang paling penting adalah mendahului apa? Gerakan, ya. Insya Allah kalau mendahului aba-aba nggak ada. Tapi yang banyak adalah mendahului apa? Gerakan. Ustaz, gimana kita nih sholat imamnya tua, kemudian Allahu Akbarnya sudah duluan tapi geraknya lama, ya, belum nyampe, kita sudah nyampe duluan. Yang salah siapa? Imamnya? Hah? Yang salah siapa? Makmumnya. Apa? Ya, kalau nggak lihat tuh maklum, ya, dimaafkan. Tapi kalau makmumnya tahu yang imam siapa, gerakannya bagaimana, maka harus diperhatikan ini. Nggak boleh berpatokan hanya dengan apa? Dengan ucapan saja, Allahu Akbar. Atau imamnya bisa, yaitu dengan bergerak, ketika di tengah hampir nyampe, baru dia bertakbir, Allahu Akbar. Tapi takbirnya bukan ketika berdiri atau ketika sudah ruku, bukan. Tapi takbirnya itu di antara gerakan ini, ya, di antara gerakan. Karena berdiri ada zikirnya, ruku juga ada zikirnya, gitu ya. Tapi takbir itu tempatnya di ketika kita bergerak. Seandainya seseorang itu lambat geraknya, maka dia ucapkan kalau hampir nyampe, dia bertakbir Allahu Akbar, ya, supaya tidak ada yang mendahuluinya. Kalau panjang boleh saja Allahu Akbar, karena pelan, ya kan? Baik, boleh.
Jadi tidak boleh mendahului imam. Makmum harus sabar. Begitu juga dalam riwayat Ummu Qais binti Mihsan, beliau menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asanna wa hamala al-lahma ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah berumur dan punya daging, wa hamal al-lahm artinya gemuk gitu ya, beliau memasang amud, ada tongkat atau tiang di tempat sholat beliau dan beliau bersandar di tempat tersebut ya. Jadi kalau nggak pakai sandaran mungkin nggak tahan berdirinya, berat, kakinya menyangga tubuh itu berat ya, maka beliau bersandar. Nah, ini berbeda antara orang duduk dengan berdiri meskipun bersandar, ini statusnya beda ya. Ya mungkin ada yang menilai bahwasannya orang berdiri kalau sandaran itu tidak dinilai dengan berdiri ya. Misalkan orang sholat di awal sandaran di tiang dia, sandaran dia santai gitu kan, Allahu Akbar ya, ada yang mengatakan tidak sah karena dia sandaran tidak dihitung seperti berdiri atau berdiri yang tidak sempurna. Adapun yang dilakukan oleh Nabi ini uzur ketika seseorang tidak mampu ya melakukan semampunya. Taib. Jadi boleh saja kalau seseorang ingin berdiri kemudian menggunakan sesuatu yang bisa digunakan untuk apa? Menguatkannya. Ini tentu sifat gemuk ini tidak tercela bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat gemuk tersebut bukanlah menunjukkan cinta kepada dunia, tapi karena alami saja faktor usia. Bahkan beliau adalah orang yang sering berpuasa dan juga sholat malam ya. Adapun jika seorang gemuknya dikarenakan kebanyakan tidur, kebanyakan makan, kebanyakan minum ya, cuman bermain-main saja, lupa akan kehidupan akhirat, lupa beribadah kepada Allah, lupa puasa dan seterusnya, maka inilah yang tercela. Baik. Imam An-Nawawi menyebutkan ya, menukil ucapan para ulama tentang hal ini, yaitu apa? Wal madhmumu minhu man yastaksibuhu wa amma man huwa fihi khilqah fala yadkhulu fi hadha. Yang tercela dalam sifat gemuk adalah orang yang asalnya dia biasa saja, tapi karena mungkin kebanyakan makan dan seterusnya akhirnya dia apa? Menjadi gemuk ya. Adapun kalau memang dia memang perawakannya seperti itu karena faktor usia atau karena genetik ya, karena ada ya genetik yang memang seperti itu, maka tidak termaktub, tidak termasuk dalam hadis tersebut ya. Wal mutakassibu lahu huwal mutawassi'u fil ma'kuli wal mashrubi zaidan 'alal mu'tad. Dan orang yang tadi menjadi gemuk itu biasanya yang tercela dikarenakan dia banyak makannya, banyak minumnya, lebih dari biasanya, lebih dari kebutuhannya. Taib. Jadi kalau kita terlalu sering kebanyakan makan, kebanyakan minum, ya ini tercela. Bahkan para ulama juga mencelanya. Mereka menyebutkan salah satu penghalang ilmu adalah kebanyakan makan, kebanyakan minum. Bahkan mereka tidak suka duduk-duduk di majlis yang membicarakan makanan dan minuman. Ya, dan juga majlis yang membicarakan perempuan, mereka nggak suka. Terus membicarakan apa? Membicarakan ilmu mereka suka, atau sesuatu yang berguna, ya, urusan dunia tapi yang berguna, silahkan. Tapi ngomongin kulinernya besok kemana, besok ini enak, ini oh ini penilaian gitu kan. Tapi ini para sahabat nggak suka itu ya, yang seperti itu. Di zaman sekarang itu kita sangat peduli dengan makan dengan rasa. Sangat peduli ya, dan memiliki nilai jual tersendiri. Taib. Kalau memang keperluannya untuk mencari nafkah ya, maka ini insya Allah tidak masalah ya, saling berbagi, ini enak, ini kurang dan seterusnya, memberikan penilaian karena berkaitan dengan jualannya, maka silahkan. Tapi hanya sekedar memberikan penilaian, tidak ada bermaksud memberi manfaat ya, maka ini sesuatu yang apa? Lebih baik kita hindari. Dan para ulama mereka mencari hadis, menghafalkan hadis
ya, sambil berpuasa. Kenapa? Karena kalau orang berpuasa tidak mikirin banyak makanan. Hari ini makan apa ya? Siang ini pengen makan apa ya? Ya, kan gitu Pak ya. Kalau orang berpuasa, ya sudah, aku lagi puasa, fokus belajar, fokus menghafal gitu. Ini para ulama. Jadi betul-betul ya, kalau kita baca sejarah para ulama itu betul-betul terbayang di hadapan kita orang yang sangat biasa mensikapi dalam urusan dunia. Hidup mereka itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengorbankan masa mudanya untuk Allah, mengorbankan kesehatannya untuk Allah, harta bendanya juga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Hajar juga menjelaskan, beliau berkata, ayyuhibbuna tawassu'a fil ma'akili wal masyaribi wa hiya asbabus siman. Mereka suka memperbanyak makan dan minum, ya, memperbanyak makan dan minum, dia juga santai-santai. Inilah yang menyebabkan kegemukan yang tercela tadi. Dalam riwayat At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang generasi keempat, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Cuma tiga nih. Thumma ya'ti min ba'dihim qaumun. Nah, ini yang keempat. Kemudian datang generasi setelah generasi yang utama tadi, suatu kaum yatasammanuna wa yuhibbuna siman. Mereka gemar mempergemuk diri dan mereka senang dengan sifat gemuk tersebut. Yu'tuna syahadah qabla ayyus'aluha. Mereka memberikan persaksian padahal belum diminta. Baik. Kemudian, nah ini penjelasan Imam Asy-Syafi'i ya. Imam Asy-Syafi'i berkata, ya, ini dalam Manaqib Asy-Syafi'i, ma ra'aitu saminan aqilan illa Muhammad ibnul Hasan. Ya, aku belum pernah melihat ada orang yang gemuk yang pintar, gitu ya, yang berakal, yang cepat faham selain Muhammad bin Hasan. Jadi Imam Asy-Syafi'i di sini melihat mayoritas orang yang apa namanya, yang gemuk. Taib, ini bukan menyindir orang yang gemuk ya Pak, afwan ya. Taib, ini hanya membacakan ucapan Imam Syafi'i. Ya. Kecuali Muhammad ibnul Hasan, ya. Muhammad ibnul Hasan. Ini Muhammad ibnul Hasan itu muridnya Imam Abu Hanifah. Ya, termasuk jajaran terdepan dalam majelisnya Imam Abu Hanifah, dan pernah berjumpa dengan Imam Asy-Syafi'i, diskusi, ya. Imam Muhammad bin Hasan menyebutkan dalam mazhab Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i menyebutkan tentang ilmunya. Beliau tidak membawa mazhab Syafi'i, tidak, ya kan. Mazhab Imam Syafi'i menyebar karena apa? Karena murid-muridnya, pendapat beliau, ilmu beliau yang disebutkan oleh murid-muridnya. Taib, disebarkan oleh murid-muridnya. Dan Imam Asy-Syafi'i tergolong murid dari Imam Muhammad bin Hasan ini, ya, pernah berguru mempelajari mazhab Abu Hanifah, ya, tetapi beliau lebih kuat dengan pemahamannya sendiri. Taib. Makanya pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat Abu Hanifah sering sering berbeda juga, tapi banyak juga yang sama ketika memiliki dalil yang sama misalkan, dan juga wajhul istidlal yang sama, maka pendapat mereka sama. Taib. Dan juga disebutkan orang lain, ya, Imam Waqi' Ibnu Jarrah Ar-Ru'asi, imam yang dikenal dengan ibadahnya yang luar biasa, rajin sholat, rajin puasa, ya, dan juga menghatamkan Al-Quran setiap hari. Maksudnya apa menghatamkan Al-Quran setiap hari? Dalam sholatnya. Jadi sholat malam itu hatam Al-Quran. Dan juga berpuasa, bahkan disebutkan puasa ad-dahr, puasa setiap hari. Nah, ini nggak boleh sebenarnya, puasa setiap hari, dilarang oleh Nabi SAW. Hingga suatu ketika Imam Waqi' bertemu dengan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini ahlu zuhud,
imamnya zuhud, ya, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad bertanya kepada Imam Waqi'. Ya, Fudail bin itu muridnya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak juga imam zuhud yang mengajarkan kezuhudan kepada masyarakat. Tapi beliau bisnis, ya. Jadi zuhud itu tidak selalu identik dengan apa? Lusuh, fakir, nggak punya apa-apa, jalan-jalan di jalan, ya, sambil bawa tongkat, ya, tidak seperti itu. Itu bukan disebut apa? Zuhud. Zuhud itu ya zuhud namanya, ya. Zuhud orang yang meninggalkan hal-hal yang haram, hal-hal yang makruh. Ini zuhud. Ya, bukan orang yang antum lihat di jalan-jalan sambil bawa tongkat itu, ya. Tidak. Jadi Fudail bin Iyad bertanya kepada Waqi', "Ma hadha siman wa anta rahibul Iraq?" Bagaimana engkau gemuk seperti ini, ya? Kok bisa antum gemuk seperti ini? Padahal antum itu adalah rahibul Iraq, ahli ibadahnya di kota Irak, ya. Suka berpuasa, suka apa tadi? Suka sholat malam, tapi kok masih gemuk, ya? Beliau pun menjelaskan apa? Hadza min farahi bil Islam. Ya, Masya Allah, ucapan cerdik beliau, ya. Ini disebabkan kebahagiaanku dalam agama Islam, ya. Jadi meskipun beliau berpuasa dan juga sholat setiap malam, ya, tapi beliau tetap gemuk karena beliau selalu bahagia, bangga dengan agama Islamnya. Taib. Jadi intinya jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang gemuk itu bukanlah sesuatu yang tercela, tapi tercela kalau seseorang tawassu', ya, berlebih-lebihan di dalam makan dan minuman. Meskipun dia enggak gemuk pun tercela, ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini unsur identiknya. Identik orang yang suka makan, suka minum adalah apa? Gemuk. Tapi di zaman sekarang karena misalkan disuruh untuk olahraga dan seterusnya, maka orang ketika makan bisa mengatur apa? Berusaha mengatur tubuhnya dengan olahraga. Taib. Termasuk dalamnya bukan cuma gemuk yang berlemak, ya, tapi gemuk yang berotot itu juga termasuk, jemaah. Ya. Yang banyak dagingnya, ya kan? Itu juga termasuk dalamnya. Bukan cuman gemuk kemudian perutnya besar, tidak itu saja, ya. Taib. Intinya kita berusaha menyesuaikan makanan dan minuman. Apa yang kita makan adalah halal dan juga tidak berlebihan. Taib. Dan kita tidak lupa dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang terakhir yaitu ucapan Ibrahim An-Nakhai, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sighar. Dulu semasa kecil kami itu dipukul oleh orang-orang yang tua kalau kami bermudah-mudahan dalam memberikan persaksian atau memberikan apa? Sumpah, ya, janji, berjanji, bikin janji, sumpah atau juga membuat persaksian, dipukul oleh orang yang dewasa karena ini perbuatan yang tercela, ya. Jadi orang yang dewasa mengontrol anak-anak. Kalau terlihat sesuatu yang tidak pantas apa yang mereka lakukan, maka dihukum, ya, dikasih pendidikan. Jadi para salaf dahulu mengajarkan kepada anak-anak mereka agar tidak sembarangan dalam bersumpah atau bersaksi dan berjanji, sebab persaksian dan janji dibangun di atas pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau sumpah tadi kita sebutkan pengagungan. Kalau janji ini juga orang yang berjanji dengan manusia, ya, disebutkan oleh Allah itu seperti janji dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kuduna ahdallah, orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini adalah isyarat bahwa permasalahan untuk tidak bermudah-mudahan dalam bersaksi atau berjanji adalah permasalahan yang penting, sehingga orang yang dewasa, para salaf itu menanamkan kepada anak-anak kecil mereka supaya tidak mudah berjanji ataupun bersumpah dengan cara
memukul ya, dipukul ya, bukan cuma dikasih tahu tapi dihukum dengan dipukul. Kecuali karena permasalahan tersebut adalah permasalahan yang sangat penting yang memang membutuhkan sumpah, maka tidak apa-apa. Baik. Dan memukul itu jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala dibolehkan dalam syariat Islam. Pendidikan ya dengan cara memukul, tapi bukan sembarangan mukul dikit-dikit mukul, bukan ya. Tapi sebagai hukuman dan tertentu itu dibolehkan dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita punya anak, kalau umur 10 tahun tapi malas-malesan ya, salatnya enggak benar, boleh dihukum dengan dipukul, boleh ya, dipukul, atau hukuman yang sejenisnya selama tidak melukai, tidak membuat tulang mereka patah, robek kulitnya, berdarah, cedera, cacat ya, maka boleh dipukul. Dan juga tidak boleh memukul kepala dan juga anggota yang vital, tubuh yang vital, dadanya misalkan dipukul, ditonjok, pas ulu hatinya, pas jantungnya maka ini tidak diperbolehkan. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian ketika umur mereka 7 tahun. Perintahkan anak kalian untuk apa? Salat. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka atas salat itu. Wa hum abna'u 'ashr, ketika umur mereka 10. Jadi di umur 7 tahun kita ajarkan salat. Dan yang dimaksud dengan salat ini salat betulan, bukan salat main-main. Bukan sholat sambil bercanda, sambil teriak-teriak, sambil goyang-goyang, senggol-senggol kanan dan kiri, bukan. Tapi sholat yang dimaksud sholat betulan, sholat seperti kita sholat, gitu ya, tenang, khusyuk. Ya seandainya anak-anak ada gerak sedikit, ini masih dimaklumi. Tapi kalau bermain kayak nggak punya waktu bermain ya kan, waktu sholat masih main, emang nggak punya waktu lagi buat bermain, sampai sholat pun dibuat apa? Dibuat bermain kan gitu ya, ditegur oleh orang tuanya ya. Atau ada juga yang jamaah sudah sholat nih ya, hampir rukuk masih ngobrol, masih bercanda, lari-larian ya. Ini anak SMP bahkan ya, SMP masih seperti itu Pak. Jadi kita yang punya anak-anak SD ataupun SMP harus lebih giat di dalam mengajarkan ibadah yang sangat penting ini, yaitu apa? Salat ya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Allah jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan salat dan juga anak keturunanku. Taib. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan untuk pertemuan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita menjadi orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhidnya dan juga ketaatan kepadanya. Ada pertanyaan silahkan. Ya. Sumpah pakai Al-Quran ya, ini tidak ada ya sumpah menggunakan Al-Quran. Tidak perlu sumpah itu pakai Al-Quran, langsung saja seorang demi Allah itu sudah sumpah ya. Iya, itu nggak tahu siapa yang memulai ya. Ini perkara yang kalau ana bilang ini perkara bid'ah ya. Tidak perlu bersumpah menggunakan Al-Quran. Taib. Ya Pak. Menegur. Iya, yang tadi kita sebutkan ya. Kalau curiga boleh saja, karena memang biasanya orang bersumpah itu untuk menutupi sesuatu dari transaksinya kepada kita ya. Kalau misalkan kita kemudian suudzon, boleh saja, itu manusiawi ya, karena memang banyak kejadian yang seperti itu untuk menutupi aib yang ada di pekerjaannya, maka dia bersumpah, maka kita pun suudzon kepadanya. Oleh karena itu kita tidak boleh bermudah-mudahan sumpah. Apalagi Pak? Udah tadi ya? Itu
ucapan Abdullah ibn Mas'ud ya, beliau mengucapkan seperti ini, la an ahlifa 'ala Allahi kadziban ahabbu ilayya min ahlifa bi ghairillahi shadiqa. Aku bersumpah dengan nama Allah tapi aku bohong, itu lebih aku sukai, lebih mending daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi aku jujur. Ini karena syirik ya kan, syirik itu lebih besar daripada sumpah dusta gitu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan juga. Taib. Ada seseorang yang memang menghindari, aku nggak mau bersumpah dengan nama Allah karena takut bohong ya, tapi dia jujur betulan bersumpah dengan nama selain Allah tapi dia jujur gitu. Ini dosa ya, dosa besar. Tapi bagaimana dengan perkataan dalam berdagang semisal bahannya insya Allah kuat? Insya Allah nggak apa-apa, sesuai dengan pengetahuan kita ya, sesuai dengan pengetahuan. Insya Allah ini barangnya bagus ya, masih awet lah, masih umur segini misalkan kita jelasin ya, baik, tidak apa-apa. Kondisi masih bagus, hanya ada sedikit bekas pemakaian, insya Allah aman ya. Ini bagus sekali nih pedagang kalau menjelaskan seperti ini dan disebut insya Allah. Tapi insya Allahnya bukan untuk mengelabui juga ya, supaya terlihat apa, wah ini Islamik ini ya, orangnya terlihat apa, Islamik sekali nih, agamis gitu kan, agamis juga bukan untuk itu. Tapi betul-betul kita mengucapkan insya Allah sesuai dengan pengetahuan kita. Jadi kurang lebih 90% lah ya, atau 80% sesuai dengan pengetahuan kita, maka kita sebut insya Allah. Sisanya qadarullah, karena qadarullah kadang lebih unggul daripada apa yang kita ketahui. Taib, tidak apa-apa ya, cukup insya Allah Pak. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, judulnya tentang zimmatillah, perjanjian dengan Allah ya, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.